Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika? Seolah ada getaran halus yang menyentuh hati, membuatmu berhenti sejenak dan bertanya, ada apa sebenarnya di balik semua ini? Jika hatimu pernah bergetar tanpa sebab, jika langkahmu pernah terasa dituntun menuju sesuatu yang tak terlihat, maka video ini adalah panggilan untukmu. Kita akan masuk ke wilayah sunyi yang tidak disentuh indera, namun justru paling nyata dalam perjalanan ruhani. Sebelum kita mulai lebih jauh, pastikan kamu subscribe, aktifkan loncengnya, dan dukung perjalanan ini agar lebih banyak hati yang tersentuh. Mari kita membuka pintu menuju kedalaman yang selama ini menunggu untuk ditemukan. Bab 1. Gerbang Penglihatan Batin. Ada saat ketika manusia mulai merasakan bahwa penglihatan yang paling tajam bukan datang dari mata, tetapi dari kedalaman hati yang terjaga. Di balik hiruk-pikuk dunia, ada ruang hening yang seolah memanggil, mengajak seseorang menengok ke dalam dirinya sendiri. Di ruang itu, seseorang mulai menyadari bahwa ada hal-hal yang tak akan pernah dapat ditangkap indera, tetapi dapat dirasakan sebagai getaran halus yang justru lebih nyata daripada apapun yang terlihat. Inilah awal dari perjalanan batin, ketika hati mulai dibimbing menuju wilayah yang tidak dapat dijangkau langkah kaki, namun mampu ditembus oleh ketulusan jiwa. Ketika hati mulai dibersihkan dari hiruk-pikuk dunia, perlahan tirai-tirai yang sebelumnya menutupi penglihatan batin itu terbuka. Tidak dengan suara keras, tidak dengan cahaya mencolok, tetapi dengan kesadaran lembut yang meresap seperti embun di pagi hari. Seseorang mulai merasakan bahwa hidup bukan sekadar tentang apa yang tampak, tetapi tentang pesan-pesan ilahi yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Ia mulai melihat bagaimana Allah menyusun segala hal dengan begitu halus, dan bagaimana setiap langkah yang ditempuh ternyata memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada yang selama ini disadari. Dalam perjalanan itu, seseorang akan memahami bahwa penglihatan hati bukanlah kemampuan yang muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari ketundukan, latihan, dan usaha menjaga kejernihan jiwa. Hati yang sering berzikir menjadi lebih peka, seperti cermin yang perlahan dibersihkan hingga kembali memantulkan cahaya dengan jelas. Di titik ini, seseorang tidak lagi melihat kehidupan hanya sebagai rangkaian kejadian acak, tetapi sebagai rangkaian tanda yang saling terhubung. Setiap kesulitan, setiap kemudahan, bahkan setiap perasaan yang muncul tanpa sebab ternyata membawa pesan untuk menguatkan langkah seseorang menuju Tuhannya. Namun perjalanan ini bukan perjalanan tanpa ujian. Hati yang hendak melihat dengan benar harus melalui proses pelepasan. Melepaskan ambisi yang mengaburkan, melepaskan luka yang menutup, dan melepaskan topeng-topeng yang selama ini menipu diri sendiri. Ada saat-saat ketika seseorang harus berhadapan dengan bayangan kelam dalam dirinya, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyadari bahwa cahaya hanya dapat masuk ketika ruang-ruang itu dibersihkan. Ketika seseorang mampu berdamai dengan dirinya sendiri, barulah hati memiliki keleluasaan untuk menerima cahaya yang lebih dalam. Dan pada akhirnya, ketika hati mulai melihat apa yang tak dapat ditangkap indera, dunia terasa berubah warna. Bukan karena dunia itu berubah, tetapi karena cara memandangnya telah diperbarui oleh cahaya ilahi. Segala sesuatu terasa lebih hidup, lebih bermakna, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Inilah gerbang awal dari perjalanan makrifat, sebuah perjalanan sunyi yang penuh kelembutan, namun memiliki daya ruhani yang mampu mengubah seseorang dari dalam. Di titik ini, seseorang tidak hanya melihat dunia, tetapi mulai melihat dirinya sendiri, sebagaimana Allah menghendakinya. Bab 2. Bisikan yang tidak terdengar oleh telinga. Ada waktu-waktu tertentu ketika seseorang merasakan bahwa hidup seolah berbicara kepadanya. Bukan melalui suara, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui getaran halus yang muncul di antara jeda kesunyian. Pada momen itulah hati yang peka menangkap sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh telinga. Sebuah bisikan lembut yang bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari kedalaman ruh yang sedang dipandu. Bisikan itu hadir seperti desir angin yang menyentuh dedaunan. Hampir tak terdengar,
namun cukup kuat untuk membuat seseorang terhenti dan merenung. Inilah bahasa halus dari alam ruhani, bahasa yang hanya dapat dipahami oleh hati yang hidup. Ketika seseorang mulai hidup dengan kesadaran bahwa setiap detik adalah pertemuan antara dirinya dan takdir yang Allah aturkan, ia akan menyadari bahwa tidak ada hal yang hadir secara kebetulan. Bisikan halus itu muncul melalui kejadian yang sederhana. Pertemuan singkat, kata yang terlontar tanpa sengaja, rasa gelisah yang muncul tiba-tiba, atau kelegaan yang datang tanpa alasan yang jelas. Semua itu menjadi penanda bahwa ada sesuatu yang sedang diarahkan oleh tangan yang tak terlihat. Hati yang tenang akan melihatnya sebagai petunjuk, bukan sebagai gangguan, dan perlahan seseorang belajar mendengarkan tanpa telinga, memahami tanpa huruf, dan mengikuti tanpa paksaan. Namun bisikan itu hanya dapat ditangkap ketika hati bersih dari kebisingan ego. Dunia terlalu ramai, terlalu bising, dan terlalu cepat, sehingga seseorang sering kehilangan kesempatan untuk merasakan pesan-pesan lembut yang sebenarnya sedang mengetuk pintu hatinya. Ketika seseorang menurunkan egonya, menundukkan dirinya, merendahkan keinginannya, dan berserah pada kehendak Allah, ia mulai mendengar sesuatu yang selama ini terabaikan. Ternyata, hening adalah ruang pembuka bagi ruh untuk berbicara. Dalam diam, seseorang merasakan panggilan untuk memperbaiki diri, untuk berjalan lebih pelan, atau untuk meninggalkan sesuatu yang tidak lagi membawanya mendekat kepada Tuhannya. Pada tahap ini, seseorang juga mulai memahami bahwa apa yang terasa sebagai kegelisahan, tiba-tiba seringkali adalah panggilan agar ia kembali fokus kepada Allah. Sementara rasa tenang yang datang tanpa sebab adalah tanda bahwa langkahnya sedang berada di jalur yang benar. Hati menjadi kompas yang jauh lebih akurat daripada pikiran, karena ia menerima cahaya petunjuk yang tidak pernah menipu. Ketika cahaya itu menyentuh hati, seseorang mulai membedakan mana suara ego dan mana bisikan ilahi. Ia tidak lagi terombang-ambing oleh banyaknya pilihan, karena hatinya tahu arah meski jalan di depannya tampak gelap. Dan akhirnya, ketika seseorang benar-benar belajar mendengarkan bisikan yang tidak terdengar oleh telinga itu, hidup menjadi jauh lebih bermakna. Ia tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi berbagai ujian, karena ia mengetahui bahwa Allah selalu membimbingnya melalui tanda-tanda halus yang tidak semua orang perhatikan. Bisikan itu menjadi pelita kecil dalam gelap, menjadi teman di saat sepi, dan menjadi penuntun di saat ragu. Pada titik ini, seseorang memahami bahwa yang paling penting bukanlah mendengar dengan telinga, tetapi merasakan dengan hati. Sebab, hati yang hidup akan selalu mengenali panggilan Tuhannya, meski suara itu tidak pernah terucap. Bab 3, cahaya yang tidak mengaburkan, tetapi menjernihkan. Ada cahaya yang tidak pernah menyilaukan mata, namun mampu menyingkap lapisan-lapisan ketidakjelasan dalam diri. Cahaya ini bukan berasal dari lampu, bukan dari matahari, dan bukan pula dari apapun yang bisa disentuh tangan. Ia adalah cahaya yang Allah letakkan di dalam hati, sebuah nur yang tidak akan ditemukan di luar diri seseorang, melainkan muncul ketika hati mulai tunduk dan kembali kepadanya. Ketika cahaya itu menyentuh jiwa, seseorang merasakan kejelasan yang tidak berasal dari logika, melainkan dari kedalaman makna. Dunia yang sebelumnya tampak rumit, perlahan terasa lebih sederhana, karena yang dulu kabur kini menjadi terang oleh petunjuk ilahi. Cahaya batin tidak datang sekaligus. Ia hadir perlahan seperti matahari yang muncul dari balik horizon. Pada awalnya, hanya hangatnya yang terasa, lembut dan nyaris tak disadari. Tetapi semakin seseorang mendekat kepada Rabb-Nya melalui zikir, syukur, sujud, dan kesabaran, cahaya itu mulai tumbuh dan memancar dalam dirinya. Cahaya ini tidak mengangkat manusia untuk merasa lebih tinggi dari yang lain, tetapi justru membuatnya semakin merunduk, semakin sadar bahwa ia hanyalah hamba. Semakin terang hati seseorang, semakin ia melihat kebesaran Allah dan kerendahan dirinya sendiri. Cahaya itu menuntunnya menuju kerendahan hati, bukan kesombongan. Ketika cahaya itu mulai menetap, seseorang merasakan bahwa banyak hal yang dulu membingungkan, kini menjadi lebih masuk akal. Ia menyadari mengapa doa-doanya kadang ditunda, mengapa ujian datang berulang, dan mengapa ada orang yang hadir hanya untuk pergi.
Cahaya hati membuat seseorang melihat setiap peristiwa sebagai bagian dari pengajaran ilahi yang lembut, bukan sebagai cobaan yang buta. Ia mulai memahami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya, bahkan dalam saat yang tampaknya paling gelap. Justru dalam kegelapan itulah cahaya batin sering muncul paling terang, memberi arah ketika langkah terasa goyah. Namun cahaya ini hanya dapat bertahan jika seseorang terus menjaga kebeningan hatinya. Hati yang kembali dipenuhi keluh kesah, iri, marah, dan prasangka buruk akan kembali suram, seperti cermin yang tertutup debu. Karena itulah perjalanan batin memerlukan penjagaan yang terus-menerus. Ia bukan tentang mencapai satu titik, tetapi tentang memelihara cahaya itu agar tetap menyala. Seseorang belajar bahwa cahaya batin tidak tumbuh dari banyaknya kata-kata, tetapi dari kebeningan yang dibangun melalui sikap jujur kepada diri sendiri, kesabaran atas ketetapan Allah, dan ketulusan dalam menjalani setiap detik kehidupan. Ketika akhirnya cahaya itu bersinar penuh dalam diri seseorang, ia mulai melihat dunia dengan mata yang sama tetapi hati yang berbeda. Ia melihat manusia bukan dari rupa, tetapi dari niat. Ia melihat masalah bukan sebagai beban, tetapi sebagai pintu mendekat kepada Allah. Ia melihat dirinya bukan sebagai pusat kehidupan, tetapi sebagai hamba yang sedang dipandu, diajari, dan dicintai oleh Tuhannya. Cahaya yang tidak mengaburkan inilah yang menjadi penuntun baginya, menenangkan hatinya dan menguatkan langkahnya. Dalam cahaya ini seseorang memahami, apa yang dilihat mata hanyalah permukaan, tetapi apa yang dilihat hati, itulah kebenaran yang sesungguhnya. Bab 4. Ketika indera menyerah, hati mulai berbicara. Ada saat ketika seluruh indera yang selama ini menjadi kebanggaan, manusia tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk memberi jawaban. Mata melihat namun tidak memahami, telinga mendengar namun tidak mengerti, dan pikiran bekerja namun tidak sanggup menafsirkan apa yang sedang terjadi. Pada titik seperti inilah seseorang menyadari bahwa ada sesuatu dalam hidup yang tak dapat ditangkap oleh logika dan pengalaman semata. Ketika indera menyerah, hati justru mulai membuka matanya sendiri, menghadirkan sebuah pemahaman yang tidak datang dari dunia materi, tetapi dari kedalaman ruh yang telah lama menunggu untuk dihidupkan. Hati yang terbangun tidak bekerja seperti indera fisik. Ia tidak membutuhkan cahaya untuk melihat, karena ia sendiri adalah wadah bagi cahaya ilahi. Ketika seseorang merasakan bahwa segala hal di sekitarnya tidak lagi mampu menjawab kegelisahan batinnya, disitulah hati mulai berbicara dengan cara yang tidak membutuhkan kata. Ia berbicara melalui rasa lega setelah doa, melalui ketenangan yang datang setelah sujud, melalui firasat halus yang menuntunnya memilih jalan tertentu. Dan ketika seseorang mengikuti suara itu, ia menemukan bahwa hati memiliki kecerdasan yang jauh melebihi akal, karena ia terhubung dengan sumber petunjuk yang tidak pernah salah. Namun untuk mencapai titik ini, seseorang harus melalui fase kehabisan cara. Ketika semua yang ia andalkan, keinginan, perhitungan, bahkan rencana yang ia susun dengan matang, tidak berjalan seperti harapan. Rasa kecewa, kehilangan, dan kebingungan yang muncul bukanlah hukuman, tetapi ruang yang Allah kosongkan agar hati bisa bekerja. Seringkali, selama indera masih dominan, hati tidak diberi kesempatan untuk bersuara. Barulah ketika seseorang menyerah pada kekuatannya sendiri, ia membuka pintu untuk mendengarkan petunjuk yang lebih lembut, tetapi lebih benar. Dalam kepasrahan itulah seseorang merasakan kedamaian yang justru tidak pernah ia temukan saat ia merasa kuat. Ketika indera telah menyerah dan hati mengambil alih, seseorang mulai melihat kehidupan dengan cara yang sama sekali baru. Ia tidak lagi mencari tanda melalui hal besar, tetapi melalui detail kecil yang selama ini terabaikan. Senyuman orang asing yang tiba-tiba menguatkan, kejadian kecil yang tampak kebetulan namun penuh makna, atau firasat kuat yang muncul tanpa penjelasan logis. Semuanya menjadi sarana Allah memberi isyarat. Seseorang belajar untuk peka, bukan paranoid, untuk tenang, bukan lalai, untuk percaya, bukan berhenti berusaha. Hatinya menjadi radar yang mampu menangkap hal-hal halus yang tidak terjangkau oleh indera biasa. Dan pada akhirnya, ketika ia benar-benar memahami bahwa ada saat di mana indera harus melepaskan perannya, barulah ia mengerti betapa besar karunia yang Allah letakkan di dalam diri manusia.
Sebab penglihatan yang paling jernih bukan datang dari mata yang terbuka, tetapi dari hati yang tunduk. Pendengaran yang paling halus bukan datang dari telinga, tetapi dari jiwa yang tenang. Dan petunjuk yang paling benar bukan hadir dari banyaknya informasi, tetapi dari cahaya batin yang menuntun hamba menuju Tuhannya. Disinilah seseorang menemukan keindahan sejati dari perjalanan ruhani, ketika indera berhenti bekerja dan hati akhirnya mulai melihat. Bab 5. Rasa yang tidak terucapkan. Ada rasa yang tidak pernah bisa dilukiskan dengan kata-kata, meskipun seluruh bahasa dikumpulkan untuk mencobanya. Rasa itu muncul ketika hati disentuh oleh sesuatu yang jauh lebih lembut dari angin, namun jauh lebih kuat dari gelombang laut. Ia hadir tiba-tiba tanpa peringatan, seperti cahaya yang menembus celah tirai di pagi hari. Rasa ini bukan kebahagiaan biasa, bukan kesedihan biasa, melainkan campuran keduanya. Sebuah kesadaran mendalam bahwa diri sedang berada sangat dekat dengan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Inilah rasa yang hanya dapat dipahami oleh hati, bukan oleh lidah atau pikiran. Ketika seseorang merasakan kehadiran rasa yang tak terucapkan itu, ia seringkali tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya tahu bahwa ada sesuatu yang sedang menyapa dari ruang yang tidak terlihat, mengajak dirinya untuk berhenti sejenak dan benar-benar merasakan keberadaan Allah yang selama ini hanya ia kenal melalui kata. Terkadang rasa itu muncul saat sujud panjang, terkadang saat zikir lirih di tengah malam, dan terkadang bahkan hadir tanpa sebab yang jelas. Namun setiap kali rasa itu datang, hati menjadi lebih lunak, ego lebih menunduk, dan jiwa lebih tenang. Seolah Allah sedang berkata, "Aku di sini," tanpa perlu satupun kata. Tidak semua orang mampu merasakan rasa ini, bukan karena Allah menjauh, tetapi karena hati manusia sering tertutup oleh kesibukan yang tidak pernah berakhir. Keinginan, ambisi, rasa takut, iri, atau sakit hati, semua itu menjadi lapisan yang menutup pintu rasa batin. Rasa yang tak terucapkan hanya bisa masuk ketika pintu itu mulai dibersihkan. Membersihkannya bukan melalui usaha besar, tetapi melalui kesediaan untuk kembali kepada kesederhanaan, menerima takdir dengan ikhlas, memaafkan meski sulit, bersyukur meski sedikit, dan merendahkan diri meski mampu. Hati yang sederhana adalah wadah terbaik bagi rasa yang suci. Ketika hati mulai lembut dan terbuka, rasa yang tak terucapkan itu berubah menjadi penuntun diam yang sangat kuat. Ia tidak berbunyi, tetapi mengarahkan. Ia tidak memaksa, tetapi menggugah. Seseorang tiba-tiba tahu hal-hal yang sebelumnya tidak ia pahami. Ia tahu kapan harus berhenti, kapan harus lanjut, kapan harus meninggalkan, atau kapan harus bertahan. Semua itu tidak datang dari logika, tetapi dari rasa yang seolah berasal dari tempat tersembunyi dalam dirinya. Inilah bentuk petunjuk yang paling halus, petunjuk yang tidak tertulis, tetapi diilhamkan. Dan pada akhirnya, rasa yang tak terucapkan itu menjadi teman perjalanan ruhani seseorang. Ia hadir saat seseorang merasa sendirian, ia menguatkan ketika seseorang goyah, ia menenangkan ketika dunia terasa sempit. Rasa ini adalah bukti bahwa Allah tidak hanya memanggil dengan perintah, tetapi juga mengajak dengan kelembutan. Ketika rasa ini menjadi bagian dari hidup seseorang, ia tidak lagi mencari tanda di luar dirinya, karena ia tahu bahwa Allah telah meletakkan tanda itu di dalam hatinya. Inilah rasa yang tidak dapat diungkapkan, karena ia bukan untuk dibicarakan, tetapi untuk dirasakan. Bab 6. Malam yang menghidupkan. Ada saat dalam perjalanan seorang hamba ketika malam tidak lagi menjadi sekadar waktu untuk beristirahat, tetapi menjadi ruang suci tempat jiwa menemukan kembali hidupnya. Dalam gelap yang menutupi dunia, seseorang justru menemukan cahaya yang sulit ditemui di siang hari. Kesunyian yang memeluk bumi pada waktu itu membuat hati lebih mudah mendengar gerakan halus dalam dirinya. Gerakan yang sering kali tertutupi oleh hiruk-pikuk kehidupan. Malam bukan sekadar waktu, ia adalah undangan lembut dari Allah agar seseorang kembali kepada dirinya sendiri, kembali kepada Rabb-Nya, dan kembali kepada kedalaman jiwanya. Ketika seseorang bangun di tengah malam, ada rasa yang sulit dijelaskan. Rasa sepi yang tidak menakutkan,
rasa hening yang tidak kosong, dan rasa sunyi yang justru menghidupkan. Pada waktu itu, pintu langit terasa lebih dekat, doa terasa lebih ringan, dan air mata terasa lebih jujur. Tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan, tidak ada alasan untuk berpura-pura kuat. Malam membuat seseorang berani mengakui betapa ia membutuhkan Allah lebih dari apapun. Dalam sujud panjang itu, seseorang bukan hanya berbicara kepada Rabb-nya, tetapi ia juga sedang dipeluk olehnya dengan cara yang hanya dapat dirasakan oleh hati. Di tengah malam, seseorang seringkali menemukan dirinya merenungkan hal-hal yang tidak sempat ia pikirkan pada siang hari. Ia melihat ulang hidupnya, memeriksa niatnya, dan menyadari bagaimana Allah telah menjaganya melalui banyak hal yang bahkan tidak ia sadari. Setiap helaan napas terasa lebih berarti, setiap detik terasa lebih jernih. Malam menjadi guru yang mengajarkan bahwa dalam kehidupan ini, yang paling penting bukanlah apa yang terlihat oleh manusia, tetapi apa yang dirasakan oleh hati. Ada kedalaman makna yang hanya bisa disentuh ketika dunia tertidur. Namun tidak semua orang mampu merasakan keindahan malam ini. Ada yang tidur karena letih, ada yang terpaku oleh kesibukan dunia, dan ada pula yang hatinya terlalu penuh oleh kegaduhan sehingga tidak mendengar panggilan lembut itu. Padahal malam bukan menuntut kekuatan fisik, tetapi kesediaan untuk hadir. Hadir di hadapan Allah, hadir di hadapan dirinya sendiri, dan hadir dalam kejujuran yang tidak bisa dilakukan ketika dunia masih melihat. Malam adalah tempat di mana seseorang dapat menangis tanpa malu, meminta tanpa takut ditolak, dan berharap tanpa batas. Ketika seseorang menjadikan malam sebagai sahabat perjalanannya, hidupnya perlahan berubah. Hatinya menjadi lebih lembut, langkahnya lebih mantap, dan dirinya lebih peka terhadap tanda-tanda yang Allah kirimkan. Malam menghidupkan bukan karena gelapnya, tetapi karena di dalam gelap itu, seseorang menemukan cahaya yang paling sejati, cahaya yang tidak berasal dari lampu, tetapi dari Rabb semesta. Pada akhirnya, seseorang mengerti bahwa malam bukanlah jeda dari kehidupan, melainkan tempat di mana kehidupan ruhani justru mulai bernapas dengan sebenar-benarnya. Di sanalah ruh kembali hidup dan hati kembali mengenal Tuhannya. Bab 7. Langkah di jalan yang tak terlihat. Ada jalan yang tidak tercatat di peta manapun, tidak terlihat oleh mata, dan tidak dapat disentuh oleh kaki, namun justru menjadi jalur paling penting dalam perjalanan seorang hamba. Jalan ini tidak memiliki petunjuk fisik, tidak memiliki lampu, dan tidak ada suara yang menuntun. Namun siapapun yang pernah berjalan di atasnya, tahu bahwa ia lebih nyata daripada jalan-jalan dunia. Ini adalah jalan batin, jalan tak terlihat yang Allah bentangkan bagi mereka yang ingin semakin dekat dengannya. Di jalan inilah seseorang belajar melangkah dengan hati, bukan dengan mata, dengan iman, bukan dengan kepastian, dengan tawakal, bukan dengan rencana yang sempurna. Ketika seseorang memulai perjalanannya di jalan yang tak terlihat ini, ia seringkali merasa seperti melangkah dalam kabut, tidak tahu apa yang menunggu di depan, tidak tahu apakah langkahnya benar, dan tidak tahu kapan akhirnya ia akan menemukan tujuan. Namun justru dalam ketidakpastian itulah iman diuji dan diperkuat. Seseorang belajar bahwa tidak mengetahui bukanlah kelemahan, tetapi ruang di mana Allah menunjukkan kebesarannya. Setiap langkah yang diambil tanpa kepastian menjadi bukti bahwa ia memilih percaya. Dan kepercayaan itulah yang membuat jalan itu perlahan menjadi lebih jelas. Perjalanan di jalan batin tidak selalu mulus. Ada saat ketika seseorang merasa ringan, seolah seluruh semesta mendukung langkahnya. Namun ada pula saat ketika dirinya merasa berjalan sendirian, seakan tidak ada satupun tanda yang menjelaskan apakah ia berada di jalur yang benar. Pada fase ini, banyak yang berhenti karena merasa tersesat. Namun mereka yang bertahan akan menyadari bahwa tersesat di jalan batin seringkali adalah cara Allah mengosongkan hati dari kebergantungan selain kepadanya. Di saat seseorang merasa tidak punya apapun untuk diandalkan, barulah ia menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya pegangan yang tidak pernah goyah. Di jalan ini, seseorang juga belajar bahwa petunjuk tidak selalu hadir melalui peristiwa besar. Kadang hanya berupa rasa nyaman ketika memilih opsi tertentu, atau rasa berat ketika mendekati sesuatu yang salah. Kadang berupa ketenangan yang tiba-tiba muncul,
atau kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan. Petunjuk-petunjuk ini halus tetapi sangat kuat bagi hati yang belajar mendengarkan. Seseorang belajar bahwa petunjuk Allah tidak selalu menyuruhnya lari, kadang justru menyuruhnya berhenti. Tidak selalu menyuruhnya bergerak, kadang menyuruhnya menunggu. Itulah seni berjalan di jalan yang tidak terlihat, mengikuti arah hati yang diterangi cahayanya. Dan pada akhirnya, ketika seseorang terus melangkah meskipun tidak melihat jalannya dengan jelas, ia akan menyadari bahwa setiap langkah mengubah dirinya. Jalan batin bukan tentang seberapa cepat seseorang sampai pada tujuan, tetapi tentang siapa ia menjadi selama perjalanan. Ia menjadi lebih sabar, lebih peka, lebih tawakal, dan lebih mengenal dirinya sendiri. Disinilah seseorang mulai memahami bahwa Allah tidak hanya menunggu di ujung perjalanan, tetapi menyertai setiap langkah yang diambil. Jalan itu mungkin tak terlihat oleh mata, tetapi ia sangat nyata bagi hati yang berjalan di atasnya. Dan di sanalah seseorang menemukan bahwa petunjuk sejati selalu berada dalam genggaman Allah. Bab 8. Pertemuan dengan diri yang sejati. Ada momen dalam perjalanan ruhani ketika seseorang akhirnya berhenti berlari dari dirinya sendiri. Selama ini ia mungkin telah berusaha mengisi hidup dengan banyak hal, pencapaian, pujian, hubungan, keinginan, bahkan kesibukan yang tidak pernah selesai, seakan semua itu dapat menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Namun semakin jauh ia berlari, semakin jelas ia merasakan kekosongan yang tidak bisa ditutupi oleh apapun di dunia. Barulah ketika ia berani menatap ke dalam, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa identitas palsu, ia menemukan bahwa pertemuan terbesar dalam hidup bukanlah dengan orang lain, tetapi dengan dirinya yang paling sejati. Pertemuan itu tidak terjadi di luar, tetapi di kedalaman hati yang selama ini dilupakan. Ketika seseorang mulai melihat dirinya dengan jujur, ia menemukan hal-hal yang selama ini disembunyikan oleh ego. Ia melihat luka yang belum sembuh, ketakutan yang tidak pernah diakui, keinginan yang tidak murni, bahkan niat yang selama ini ia sangka ikhlas ternyata masih bercampur dengan kebanggaan. Pengakuan ini seringkali menyakitkan, tetapi menyakitkan dengan cara yang menyembuhkan. Sebab seseorang tidak dapat memperbaiki apa yang tidak ia sadari, dan Allah tidak pernah menyingkapkan kelemahan seseorang untuk merendahkannya, tetapi untuk membimbingnya menuju versi terbaik dari dirinya, versi yang diciptakan dengan tujuan ilahi. Namun pertemuan dengan diri sejati bukan hanya tentang melihat kekurangan. Ia juga tentang menemukan potensi suci yang Allah titipkan dalam diri seorang hamba. Potensi untuk mencintai, memaafkan, bersabar, bersyukur, dan kembali kepada Allah meski telah jatuh berkali-kali. Ketika seseorang melihat sisi ini, ia mulai memahami bahwa dirinya tidak seburuk yang ia takutkan dan tidak sebaik yang ia bayangkan. Ia hanyalah hamba yang sedang ditempa, diuji, dan diarahkan. Kesadaran ini membuat seseorang tidak lagi sombong saat diberi kemudahan dan tidak lagi putus asa saat diberi cobaan. Ia belajar memandang dirinya dengan keseimbangan yang jernih. Pada titik tertentu, seseorang menyadari bahwa pertemuan dengan dirinya adalah juga pertemuan dengan kehendak Allah. Semua pengalaman pahit dan manis ternyata bukan tanpa tujuan. Ada bagian dari dirinya yang dibangun oleh kesedihan yang ia terima dengan sabar. Ada bagian yang diperkuat oleh doa yang tidak langsung dijawab, dan ada bagian yang dilembutkan oleh kehilangan yang pernah membuatnya tersungkur. Setiap lapisan dirinya dibentuk oleh tangan Allah dengan cara yang tidak pernah ia mengerti saat itu, namun kini terasa sangat masuk akal. Tanpa semua itu, ia tidak akan menjadi dirinya yang sekarang. Dan akhirnya, ketika seseorang benar-benar bertemu dengan dirinya yang sejati, ia merasakan kedamaian yang selama ini tidak ia temukan di dunia luar. Kedamaian itu muncul bukan karena hidup tanpa masalah, tetapi karena ia telah berdamai dengan dirinya sendiri, dengan masa lalunya, dengan kekurangannya, dengan takdirnya, dan yang terpenting dengan Tuhannya. Ia tidak lagi berpura-pura menjadi orang lain, tidak lagi berusaha memenuhi ekspektasi dunia. Ia berjalan dengan lebih ringan, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah. Bab 9, bisikan sunyi dari alam gaib. Ada saat-saat dalam hidup ketika seseorang merasa seakan ada pesan yang datang tanpa suara, seakan ada panggilan lembut yang tidak keluar dari mulut manusia manapun, namun mampu mengguncang hatinya.
Pesan itu bukanlah wahyu, bukan pula bisikan jin, tetapi gerak halus yang Allah tanamkan dalam fitrah seorang hamba. Ia hadir dalam bentuk ilham, intuisi yang jernih, atau kesadaran mendalam yang muncul begitu saja, tanpa sebab logis. Ketika hati seseorang mulai bersih dari ambisi yang gelap dan keinginan yang menguasai, ia menjadi peka terhadap bisikan sunyi ini. Ia tidak mendengarnya dengan telinga, tetapi merasakannya dengan ruh dan mengenalinya dari ketenangan yang menyertainya. Bisikan ini sering hadir ketika seorang hamba sedang berada dalam kebingungan yang panjang. Saat dua pilihan tampak serupa, saat pikiran tidak lagi mampu membedakan mana yang terbaik, maka muncullah sebuah rasa yang halus. Rasa yang mendorongnya condong pada satu arah tertentu. Tidak ada alasan yang dapat dijelaskan dengan logika, namun hatinya merasa yakin, seakan ada cahaya kecil yang menuntun langkahnya. Inilah yang disebut sebagian ulama sebagai firasah, ketajaman hati yang muncul dari kejernihan batin. Firasah ini bukan milik orang sembarangan, tetapi tumbuh dari ketaatan, kejujuran, dan ketulusan seorang hamba dalam menjaga hubungannya dengan Allah. Namun bisikan sunyi ini juga bisa menjadi ujian, sebab tidak semua bisikan berasal dari ketenangan. Ada suara yang datang dari ego yang ingin menang, dari keinginan dunia yang menipu, atau dari bisikan setan yang menyamar sebagai kebenaran. Karena itu seorang hamba yang bijak tidak tergesa-gesa mengikuti apapun yang muncul dalam hatinya. Ia menimbangnya dengan ilmu, mengujinya dengan zikir, dan menundukkannya pada kehendak Allah. Jika rasa itu membawa ketenangan, menjauhkan dari maksiat, dan mendekatkan kepada kebaikan, maka ia menerima tanda itu sebagai arahan. Tetapi jika ia membawa gelisah, tergesa-gesa, atau menjauh dari nilai-nilai tauhid, maka ia pun menolaknya. Inilah seni membedakan antara bisikan ruhani dan tipu daya batin. Dalam perjalanannya, seorang hamba mulai menyadari bahwa bisikan sunyi dari alam gaib tidak datang setiap hari. Ia muncul hanya pada momen-momen tertentu, ketika hati benar-benar membutuhkan arahan dan jiwa siap menerimanya. Allah tidak menuntun seseorang melalui kebetulan, melainkan melalui takdir yang telah direncanakan dengan sempurna. Kadang bisikan itu berupa dorongan untuk menjauhi seseorang, padahal secara lahiriah semua tampak baik. Kadang berupa ajakan untuk mengambil langkah yang tampak kecil, namun ternyata membuka pintu besar yang selama ini tertutup. Semua ini menjadi tanda bahwa seseorang tidak berjalan sendirian. Ada pertolongan ilahi yang mengarahkan setiap langkahnya. Dan pada akhirnya, ketika seseorang telah terbiasa mengenali bisikan sunyi ini, ia tidak lagi menganggapnya sebagai hal mistis atau luar biasa. Ia melihatnya sebagai bentuk kasih sayang Allah yang halus, sebagai cara Tuhan menegur, membimbing, atau melindungi dirinya dari sesuatu yang tidak ia ketahui. Ia menjadi hamba yang lebih peka, lebih berhati-hati, namun juga lebih yakin bahwa hidupnya tidak berada dalam kegelapan. Karena di balik kesunyian dunia, di antara detak hati yang tidak pernah berhenti, selalu ada pesan ilahi yang menunggu untuk dipahami. Bab 10. Ketika hati menjadi cermin cahaya. Dalam perjalanan panjang seorang hamba menuju Allah, ada satu fase yang begitu lembut namun sangat menentukan, saat hati menjadi cermin yang jernih. Pada tahap ini, hati tidak lagi memantulkan bayangan dunia yang kacau, tidak lagi dipenuhi suara ego, dan tidak lagi diselimuti kabut keinginan yang menipu. Ia berubah menjadi cermin yang memantulkan cahaya ilahi, meski hanya seberkas. Seseorang merasakannya dalam bentuk kejernihan batin yang sulit dijelaskan. Seakan setiap hal yang ia lihat memiliki makna yang lebih dalam, dan setiap kejadian yang ia alami menyimpan hikmah yang begitu dekat. Pada tahap ini, hamba tidak menemukan Tuhan melalui kata-kata, tetapi melalui kesadaran yang hidup. Ketika hati telah menjadi jernih, dunia tidak lagi terlihat sama. Hal-hal kecil yang dulu tampak biasa kini menyampaikan pesan yang menggetarkan. Hembusan angin membawa rasa tentram, tetesan hujan memberi pelajaran tentang takdir, dan pertemuan manusia menjadi bagian dari skenario yang sengaja disusun oleh Allah. Bukan karena terjadi keajaiban luar biasa, tetapi karena hati yang bersih mampu menangkap rahasia yang tersembunyi di balik kejadian sehari-hari. Ia melihat bahwa segala sesuatu datang dari sumber yang sama, kembali ke arah yang sama,
dan memiliki peran yang telah ditetapkan dalam perjalanan dirinya menuju Allah. Namun, menjadi cermin cahaya bukan berarti seseorang menjadi sempurna atau bebas dari ujian. Justru di saat seperti ini, ia diuji dengan cara yang lebih halus, ujian yang tidak terlihat oleh mata orang lain. Ujian berupa kesombongan yang menyelinap saat ia merasa lebih dekat kepada Allah dibanding sebelumnya. Ujian berupa keinginan untuk diketahui, dihormati, atau dianggap suci oleh manusia. Dan ujian berupa perasaan bahwa ia telah mencapai sesuatu. Padahal semakin seseorang merasa telah sampai, semakin jauh ia sebenarnya dari hakikat kedekatan. Seorang hamba yang bijak memahami bahwa kejernihan hati adalah amanah, bukan pencapaian, dan amanah itu harus dijaga dengan tawadu yang dalam. Di titik ini seseorang juga mulai memahami bahwa cahaya ilahi tidak selalu hadir dalam bentuk ketenangan. Kadang ia hadir sebagai kegelisahan yang mendorong seseorang memperbaiki diri. Kadang ia hadir sebagai rasa kehilangan yang membuat seseorang kembali sujud. Kadang ia hadir sebagai kerinduan yang membuat seseorang tidak lagi merasa nyaman dengan dunia. Semua rasa itu, meski tampak bertentangan, sebenarnya adalah cahaya yang sama. Cahaya yang menuntunnya menuju pemurnian hati. Seorang hamba mulai memahami bahwa Allah mendidiknya melalui keadaan. Dan setiap keadaan memiliki misi yang lembut namun tegas dari sisinya. Akhirnya, ketika hati benar-benar menjadi cermin cahaya, seseorang menyadari bahwa semua yang ia cari selama ini bukanlah pengetahuan yang rumit atau pengalaman gaib yang mencengangkan. Yang ia cari adalah ruang dalam dirinya yang dapat menampung cahaya kebenaran tanpa distorsi. Ruang yang membuatnya memandang dunia dengan kasih, memandang manusia dengan rahmat, dan memandang dirinya sendiri sebagai hamba yang tidak mampu hidup tanpa petunjuknya. Pada momen itu, ia memahami bahwa perjalanan ruhani bukan tentang melihat apa yang orang lain tidak lihat, tetapi tentang menjadi apa yang Allah kehendaki. Hati yang hidup, hati yang bersih, hati yang mampu menangkap cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh indera. Dan di sanalah perjalanan itu menemukan maknanya. Jika hatimu merasakan sesuatu dari perjalanan ini, biarkan itu menjadi tanda bahwa Allah sedang memanggilmu untuk lebih dekat. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar lebih banyak hati menemukan cahayanya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.